Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang kelihatannya rumit ya. Mm-mm. Tapi ceritanya seru banget. Kita akan lihat evolusi birokrasi pemerintah Provinsi Bengkulu. Gimana mesin pemerintahan di sana dirombak berkali-kali. Betul sekali. Dan ini bukan cuma soal ganti nama atau geser-geser kotak di bagian organisasi kan? Bukan sekedar itu ya. Bukan. Di balik setiap perubahan itu ada cerita. Ada cerita tentang prioritas, tentang strategi, dan mungkin juga ya ada tarikan-tarikan politik. Ini semacam kita melihat rekam jejak pemikiran para pengambil kebijakan. Oke, dan untuk membongkar cerita ini, Anda sudah siapkan alat bedah yang lengkap nih. Kita punya tumpukan peraturan daerah atau Perda, Iya, betul. mulai dari tahun 2016, terus ada penyesuaian di 2021, perombakan di 2024, dan puncaknya ada berita super baru dari Media Center Pemprov Bengkulu yang rilis kemarin. Nah, kombinasi sumber ini yang bikin jadi menarik. Kita jadi bisa lihat evolusinya secara runut. Dari landasan hukum yang mungkin idealis, sampai ke rencana paling pragmatis yang sedang mereka siapkan sekarang. Oke, jadi misi kita jelas ya. Kita akan menelusuri perjalanan ini untuk paham. Apa sih yang sebenarnya mendorong semua perubahan ini? Murni soal efisiensi biar hemat anggaran? Atau ada hal lain? Atau karena prioritas pembangunan daerahnya berubah? Atau jangan-jangan cuma ikut arahan dari Jakarta? Nah, mari kita bedah bersama. Baik, mari kita mulai dari fondasinya. Kita mundur dulu ke tahun 2016 ke Peraturan Daerah Nomor 8. Anggap saja ini cetak biru originalnya ya. Ya, ini titik awalnya. Perda ini sebenarnya adalah turunan dari peraturan pemerintah di tingkat nasional. Jadi Bengkulu saat itu sedang, menyesuaikan diri. Tujuannya jelas sih. Untuk apa itu? Untuk membentuk dan menyusun perangkat daerah sebagai landasan tata kelola yang dianggap lebih baik pada masa itu. Dan kalau kita lihat skalanya ini nggak main-main loh. Di luar unit inti seperti sekretariat daerah atau inspektorat, Mm-mm. otot pemerintahannya itu terdiri dari 24 dinas dan 5 badan. Coba Anda bayangkan, ada dinas kelautan, dinas pariwisata, dinas pendidikan. Hampir setiap urusan ada rumahnya sendiri. Betul, strukturnya sangat komprehensif atau mungkin bisa kita bilang gemuk ya. Gemuk, iya. Selain dinas-dinas teknis itu, ada juga 5 badan yang fungsinya lebih ke koordinasi dan perencanaan. Yang paling terkenal tentu saja Bapeda. Bapeda. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Itu kan otaknya perencanaan pembangunan ya. Persis. Jadi pada dasarnya, ini adalah struktur yang besar dan terasa lengkap. Tapi pertanyaannya, apakah besar itu selalu berarti bagus? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Yang menariknya kalau kita baca pasal 2 di Perda 2016 itu, para penyusunnya sebetulnya sudah memikirkan itu. Oh ya? Iya, mereka menetapkan asas-asas pembentukan, semacam filosofi di baliknya. Di sana tertulis jelas, ada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas yang habis, rentang kendali, dan fleksibilitas. Tunggu. Jadi di satu sisi mereka membangun struktur yang super gemuk dengan 24 dinas. Betul. Tapi di sisi lain mereka menuliskan idealisme tentang efisiensi dan fleksibilitas. Ini kedengarannya agak kontradiktif, bukan? Bisa dibilang begitu. Itu adalah pertarungan klasik dalam birokrasi sih. Kebutuhan untuk mengcover semua urusan pemerintahan itu kan seringkali berbenturan dengan keinginan untuk menjadi ramping dan lincah. Iya. Jadi asas-asas itu lebih seperti sebuah niat baik, sebuah cita-cita yang ingin dicapai. Apakah prakteknya sesuai? Nah, itu yang akan diuji di tahun-tahun berikutnya. Fondasi 2016 ini titik awal yang sangat idealis. Oke, jadi fondasi sudah diletakkan di 2016. 5 tahun kemudian, muncul Perda Nomor 1 tahun 2021. Kalau dilihat sekilas, ini perubahannya kecil sekali. Hampir nggak kentara. Betul. Cuma satu baris yang merubah. Tapi sepertinya ada cerita penting di baliknya. Anda menangkap poinnya. Perubahan di 2021 ini sangat-sangat spesifik. Tidak ada penggabungan, tidak ada pemecahan. Hanya ada penambahan 1 unit baru ke dalam daftar badan daerah. 1 unit saja. 1 saja, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol yang langsung diklasifikasikan sebagai tipe A. Jadi dari 5 badan jadi 6 badan. Kenapa ya tiba-tiba urusan kesatuan bangsa dan politik ini jadi begitu krusial sampai harus dibuatkan badan sendiri? Apa ada situasi genting di Bengkulu waktu itu? Nah, jawabannya ternyata,
Bukan dari kondisi internal Bengkulu. Oh, bukan dari lokal. Bukan. Jawabannya dari Jakarta. Kalau kita lihat bagian menimbang di dalam Perda itu, jelas sekali disebutkan bahwa perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. Jadi ini bukan inisiatif lokal. Ini lebih seperti pusat bilang begini, kita harus ikut. Kurang lebih begitu ya. Ini adalah penyesuaian vertikal. Pemerintah pusat ingin ada standarisasi fungsi Kesbangpol di seluruh Indonesia. Memberinya bobot kelembagaan yang lebih kuat sebagai sebuah badan, bukan lagi sekadar kantor atau bagian dari lembaga lain. Oke. Bengkulu hanya merespons dan melaksanakan arahan tersebut. Ini bukti nyata kalau pemerintah daerah itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Selalu ada arahan dari pusat yang ikut menentukan langkah mereka. Betul sekali. Jadi, perubahan 2021 ini bukan soal efisiensi atau strategi pembangunan daerah, tapi murni soal kepatuhan dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Tepat. Ini contoh klasik bagaimana kebijakan nasional menetes ke bawah dan membentuk struktur di daerah. Dinamikanya bukan dari dalam, tapi dari luar. Oke, jadi perubahan di 2021 itu lebih karena ketukan dari Jakarta. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian, Pemprov Bengkulu sendiri mulai ngoprek mesinnya secara internal. Nah, betul sekali. Di tahun 2024 inilah kita melihat perombakan yang benar-benar strategis, yang sepertinya datang dari kebutuhan mereka sendiri. Iya, Perda nomor 3 tahun 2024 ini terasa sangat berbeda. Fokusnya ada pada dua badan yang sangat vital, perencanaan dan, yang paling penting, keuangan. Coba kita bandingkan biar gampang dipahami. Di struktur lama sejak 2016, urusan perencanaan dipegang Bapeda, kan? Betul, Bapeda. Lalu semua urusan uang dari mencari pendapatan sampai mengelola pengeluaran dan aset ada di bawah satu atap. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD. Nah, di 2024 ini dirombak total. Ada dua perubahan besar di sini. Pertama, Bapeda diubah namanya menjadi Baparida. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Ada tambahan riset dan inovasi. Betul, ada penekanan baru di sana. Tapi perubahan paling drastisnya ada di keuangan. BPKD yang tadinya satu, dipecah menjadi dua badan terpisah. Pecah jadi dua. Badan apa saja itu? Sekarang ada Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD yang tugasnya mengelola uang yang sudah ada dan aset. Dan satu lagi dibentuk badan baru bernama Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Jadi Bapenda ini tugasnya cuma satu. Fokus 100% untuk mencari pemasukan. Tunggu dulu, memecah satu badan keuangan jadi dua. Satu untuk cari uang, satu untuk mengelola. Kedengarannya seperti menciptakan lebih banyak birokrasi, bukan? Bukankah itu justru menambah jabatan, menambah biaya, dan ya, berpotensi bertentangan dengan asas efisiensi yang mereka tetapkan di tahun 2016? Itu kritik yang sangat valid. Dan saya yakin itu jadi perdebatan saat itu. Logika di baliknya adalah spesialisasi. Spesialisasi. Iya. Dengan memisahkannya, mereka berjudi bahwa Bapenda yang baru ini karena tidak lagi dibebani urusan pengelolaan aset atau belanja, bisa lebih agresif, lebih fokus, dan lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Oh, seperti pajak dan retribusi gitu ya? Betul. Idenya adalah pengorbanan efisiensi struktur itu dibayar dengan potensi peningkatan pendapatan yang signifikan. Jadi yang satu jadi tim penyerang yang fokus cari uang, yang satu lagi jadi tim bertahan yang menjaga kas dan aset. Sebuah pertaruhan strategis ya. Tepat. Ini sinyal kuat adanya urgensi untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Dan kalau kita kembali ke perubahan Bapemda menjadi Baperida, Iya, yang ada tambahan riset dan inovasinya. penambahan kata riset dan inovasi itu juga bukan sekedar hiasan. Ini sejalan dengan tren nasional, di mana pemerintah pusat kan membentuk BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, jadi ini semacam sinyal bahwa Bengkulu ingin bergeser. Tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga mulai memikirkan fondasi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi untuk jangka panjang. Persis. Jadi, perombakan 2024 ini memberi kita dua pesan penting. Ada kebutuhan mendesak untuk mandiri secara finansial, dan ada pergeseran paradigma pembangunan ke arah yang lebih modern. Ini langkah yang sangat proaktif. Nah, setelah perombakan besar di 2024 itu, kita mungkin berpikir, oke, strukturnya sudah pas nih. Mereka akan stabil untuk beberapa tahun ke depan. Harusnya begitu ya. Tapi ternyata ceritanya sama sekali belum selesai.
Justru di sini plotnya jadi makin seru. Disinilah kita sampai pada bagian yang paling dramatis. Sumber kita yang paling baru, berita dari Media Center Pemprov Bengkulu tanggal 14 Januari 2026. Artinya baru kemarin. Iya, baru sekali. Intinya bukan lagi penyesuaian atau pemecahan, tapi sebuah rencana, rasionalisasi atau perampingan yang super drastis. Betul. Rencananya adalah menggabungkan 17 organisasi perangkat daerah, OPD, menjadi hanya 8 OPD saja. Ini seperti bersih-bersih besar-besaran ya. Iya, skalanya masif. Mari kita coba rinci beberapa penggabungan yang paling signifikan ya. Dinas Pariwisata akan dilebur dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Oke, itu masih nyambung. Dinas Sosial digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejauh ini masih cukup logis kan? Iya, temanya masih beririsan. Lanjut, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi dan UKM. Urusan infrastruktur juga disatukan. Dinas PUPR dilebur dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Tapi yang paling ekstrim ada di sektor pertanian dan pangan. Kenapa ekstrim? Karena 3 dinas yang tadinya berdiri sendiri, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, semuanya akan dilebur menjadi satu dinas super. Wah, Yang mengurus pertanian secara luas. saya coba bayangkan rapat pertama di Dinas Super. Ada orang yang biasa urus sapi, duduk semeja dengan yang urus pupuk sawit, dan yang urus stok beras. Koordinasinya pasti akan jadi tantangan luar biasa di awal. Tantangan besar. Tapi tunggu, ada satu lagi yang paling mengejutkan dari semua rencana ini. Oh, ada lagi. Ada. Dan ini berhubungan langsung dengan apa yang baru saja kita bahas. Tentang Badan Keuangan. Anda sudah bisa menebaknya. Disinilah kita melihat sesuatu yang luar biasa dalam dunia birokrasi. Sebuah putar balik 180 derajat. Wow. Rencana terbaru ini mengusulkan agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, akan digabungkan kembali dengan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Luar biasa. Jadi kalau diibaratkan, mereka membangun tembok pemisah di tahun 2024 dengan segala argumen strategisnya. Betul. Lalu di tahun 2026, mereka datang dengan palu godam untuk merobohkannya lagi. Tepat sekali. Strategi fokus pada pendapatan yang baru berumur 2 tahun dan menjadi andalan di 2024, sekarang seolah-olah dianggap sebagai eksperimen yang tidak berjalan sesuai harapan. Lalu akan dilebur lagi. Akan dilebur kembali menjadi satu badan raksasa bernama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah. Ini benar-benar menunjukkan betapa sulitnya menemukan formula yang pas. Atau mungkin betapa cepatnya para pengambil kebijakan berubah pikiran. Apa alasan yang mereka kemukakan untuk perampingan radikal dan putar balik ini? Menurut artikel berita itu, tujuan resminya adalah agar OPD menjadi lebih ramping, adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Itu kan mantra yang selalu kita dengar dalam setiap reformasi birokrasi ya. Selalu itu. Tapi pertanyaannya, apakah menggabungkan 17 OPD jadi 8 dan menciptakan dinas-dinas super ini benar-benar jalan menuju efisiensi? Atau ini justru akan menciptakan monster birokrasi baru yang lebih lamban karena terlalu besar dan rantai komandonya terlalu panjang? Nah, itulah pertaruhan kebijakan yang sedang mereka ambil. Mungkin evaluasinya menunjukkan bahwa pemisahan badan keuangan justru menciptakan masalah koordinasi yang lebih besar daripada manfaatnya. Bisa jadi. Atau mungkin ada tekanan anggaran yang sangat kuat sehingga mereka harus memangkas struktur secara drastis. Apapun alasannya, ini adalah sebuah eksperimen yang sangat berani. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, ini benar-benar sebuah roller coaster birokrasi ya? Betul sekali. Kita mulai dari struktur dasar yang gemuk dan idealis di 2016. Lalu ada penyesuaian kecil karena arahan pusat di 2021. Kemudian ada reorganisasi strategis di 2024 yang memecah fungsi keuangan demi fokus. Dan sekarang, kita diambang perampingan radikal yang justru menyatukan kembali banyak hal, termasuk membatalkan langkah strategis dari 2 tahun sebelumnya. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa struktur birokrasi itu sama sekali bukan sesuatu yang statis. Ia terus bergerak, merespon berbagai tekanan. Tekanan dari mana saja itu? Ada tekanan dari atas, seperti peraturan pusat, ada tekanan dari dalam, seperti kebutuhan efisiensi anggaran, dan ada juga pergeseran pemikiran strategis tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebuah pencarian tanpa henti akan bentuk yang paling ideal, yang ternyata sangat sulit ditemukan.
Setelah semua perombakan ini, apa sebetulnya bottom line-nya? Dan itu membawa kita ke pemikiran penutup. Saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kita sudah melihat apa dan mengapa di balik semua perubahan bagan organisasi ini. Iya, Kita sudah membahas alasannya, mulai dari kepatuhan hukum, pergeseran strategi, hingga upaya efisiensi. tapi pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana semua perubahan di atas kertas ini benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat? Ketika nama sebuah kantor berubah, atau ketika dua dinas digabung, apa artinya itu bagi warga yang butuh KTP? Bagi petani yang mencari bantuan pupuk, atau bagi pengusaha kecil yang sedang mengurus izin, itulah ujian sesungguhnya dari setiap reformasi birokrasi. Perubahan struktur baru benar-benar bermakna jika ia mampu menerjemahkan efisiensi di ruang rapat menjadi pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik di lapangan. Jika tidak, semua ini hanyalah pergeseran kotak-kotak di atas kertas.